Halo teman-teman, selamat datang di Wirausaha Toko Sembako. Terima kasih udah mengklik video ini. Progres kita hari ini yaitu modal usaha toko kelontong. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu ya apa itu toko sembako, toko kelontong, warung sembako, warung kelontong, dan toko semi grosir serta toko grosir ya teman-teman, untuk memulai usaha tersebut. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman, supaya teman-teman mendapatkan selalu informasi terbaru dalam usaha di bidang toko sembako. Terima kasih. Jadi teman-teman, sebelum membuka usaha di bidang perdagangan sembako, teman-teman harus lebih dulu mengerti apa itu toko sembako, warung sembako, dan toko semi grosir serta toko grosir. Oke teman-teman, yang saya jelaskan itu pertama toko kelontong. Toko kelontong itu teman-teman toko yang kecil ya teman-teman, minimal ukurannya 4x4 ya teman-teman, yang biasa teman-teman jumpai di pinggir jalan ya teman-teman, yang menjual barang dagangan itu seperti rokok, minuman dingin ya, seperti aqua seperti itu teman-temannya, dan jajan-jajanan. Jadi tokonya ini walaupun kecil tapi omsetnya besar teman-teman. Biasanya toko kelontongan itu modalnya teman-teman tidak terlalu besar ya, kisaran 5 sampai 20 juta ya teman-teman, tergantung orangnya juga ya teman-teman. Kalau bagus dalam mengelolanya, barangnya akan terlihat penuh ya teman-teman, dan terlihat padat, biasanya itu 20 jutaan ya teman-teman. Jadi untuk usaha toko kelontongan ini teman-teman, omsetnya itu sekitar 1 sampai 2 juta teman-teman. Karena saya memulai usaha ini teman-teman dari bawah dahulu ya teman-teman, toko kelontong yang kecil ya teman-teman, dengan modal, walaupun modalnya besar teman-teman, tapi walaupun modal pertama saya besar, tapi saya memulainya dengan toko kecil dulu teman-teman, untuk memahami serta mengetahui dan mendapatkan ilmu dalam berdagang. Walaupun saya itu pernah bekerja di Alfamart teman-teman, sedikit mendapatkan basic dalam berjualan. Jadi teman-teman, omset yang saya terima atau laba, langsung saja ke laba ya teman-teman, itu biasanya mendapatkan 3 sampai 5 juta teman-teman ya, keuntungan bersih ya teman-teman, itu paling kecil. Karena saya pernah menjual toko kelontongan ya teman-teman, jadi sekitaran itu, jadi keuntungan itu sebagian besar saya tabung untuk mendapatkan modal yang lebih besar ya teman-teman ya, nabung barang, dan akhirnya bisa menjadi toko sembako ya teman-teman. Jadi teman-teman, setelah toko kelontongan teman-teman naik lagi menjadi toko sembako ya teman-teman, atau warung sembako. Jadi di warung sembako ini jualan kita makin bertambah dan makin komplit ya teman-teman. Kita bisa menjual seperti buku, tambahannya teman-teman, bola-bola lampu, dan lain sebagainya teman-teman, seperti juga minyak, roti-roti yang variannya makin besar ya teman-teman ya, dan juga alat-alat untuk keperluan sekolah ya teman-teman. Jadi naik ke toko sembako, omsetnya pun makin besar ya teman-teman, dan luas usahanya juga makin besar ya. Jadi itu 4x9 ya teman-teman kalau bagusnya membuka toko sembako. Karena apa teman-teman, karena supaya kita meletakkan barang dagangan itu muat ya, banyak ya teman-teman, jadi variannya kita bisa jual. Kalau tokonya sempit ya susah ya teman-teman. Jadi usahakan toko sembako teman-teman ini terlihat sangat padat ya teman-teman di depan, karena dengan sangat padat toko itu mengundang
pembeli-pembeli baru selera membeli di toko kita. Jadi jika toko kita dari luar padat, otomatis toko kita di pikiran atau mindset pelanggan kita itu ini tokonya padat, murah ya teman-teman. Jadi kita mendapatkan pelanggan baru yang lewat teman-teman, dan yang akan belanja ke toko sebelahnya teman-teman itu pasti lari ke kita karena kelihatan di depan toko kita padat. Setelah menjadi toko sembako teman-teman, saya naikkan lagi menjadi toko semi grosir. Jadi di toko semi grosir ini teman-teman bisa menjual barang berupa pak-pakan ya teman-teman, maksimal dusan ya teman-teman, seperti 1 dus paling maksimal paling banyak itu teman-teman. Karena apa teman-teman, kalau menjual lebih dari itu akan masuk ke toko grosir. Jadi di toko semi grosir ini omset kita akan bertambah lagi ya teman-teman, dan pendapatannya pasti bertambah juga teman-teman, walaupun keuntungan yang kita peroleh tidak bisa seperti toko kelontongan dan toko sembako ya teman-teman. Jadi keuntungannya itu sangat tipis, tapi walaupun tipis teman-teman banyak ya kita jual. Misalnya orang beli minyak fortune ya teman-teman, atau minyak makan itu 5 piece untuk dijual ke toko kelontong ya teman-teman. Jadi toko kelontong itu bisa berbelanja ke toko kita ya semi grosir. Jadi sama aja ya teman-teman, yang membedakan itu ya, kalau toko kelontongan itu teman-teman tidak bisa menjual barang yang banyak-banyak teman-teman ya. Kalau toko semi grosir ini bisa semuanya teman-teman, bisa jual yang banyak ya teman-teman, bisa juga jual per piece. Jadi itulah keuntungan dari toko semi grosir. Jadi usaha toko semi grosir ini juga sangat menguras tenaga ya teman-teman. Jadi teman-teman harus minimal punya 1 karyawan ya teman-teman untuk mengontrol serta membantu teman-teman dalam menata toko semi grosir sembako teman-teman, dan untuk mengawasi ya teman-teman. Karena jika barang kita diawasi, untuk kehilangan barang itu jadi kecil ya teman-teman. Walaupun begitu teman-teman, kita harus tetap mengawasi barang kita supaya tidak disalahgunakan ya teman-teman, artinya tidak dicuri dan tidak memberi kesempatan kepada orang-orang untuk mencuri barang kita. Oke teman-teman, semoga pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe dulu channel ini ya teman-teman, supaya teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jadi terima kasih yang sudah subscribe, jangan lupa ya teman-teman, bagikan ke teman-teman yang lain supaya mendapatkan manfaat yang sama, dan jangan lupa komen jika ada pertanyaan, dan terima kasih sudah menyaksikannya.